Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik di tema 1, muatan pelajaran IPS, yaitu tentang menghargai keragaman. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teks yang berjudul Pawai Budaya. Di dalam teks Pawai Budaya ini diceritakan bahwa ada rombongan pawai dari beberapa daerah yang memiliki ciri khas masing-masing. Dari bacaan berjudul Pawai Budaya tersebut, kita jadi tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, agama, adat istiadat, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi meskipun kita berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda agama, kita tetap satu, yaitu warga negara Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Keragaman itu artinya perbedaan. Dan perbedaan itu bukan menjadi masalah. Justru perbedaan itu adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia. Beberapa keragaman atau perbedaan yang ada di Indonesia yang sudah kita ketahui melalui bacaan teks Pawai Budaya sebelumnya. Di sana diceritakan bahwa ada rombongan dari Maluku mengenakan baju adat yang dinamakan baju cele. Kemudian ada juga rombongan dari Toraja. Mereka mengenakan baju poko untuk yang perempuan dan baju sepatalung untuk yang laki-laki. Kemudian ada juga dari Bali. Orang Bali memiliki pakaian adat yang disebut dengan baju safari. Kemudian keragaman yang lain, perbedaan yang lain yang ada di Indonesia, yaitu keragaman alat musik tradisional. Di teks Pawai Budaya disebutkan bahwa orang Maluku memiliki alat musik tradisional yang bernama tifa. Tifa ini seperti gendang, tapi bentuknya lebih ramping. Kemudian ada orang dari suku Toraja. Toraja ini dari daerah Sulawesi. Mereka memiliki alat musik yang disebut dengan Pak Pompang. Alat musik ini terlihat seperti angklung, tetapi cara membunyikannya dengan cara ditiup. Kemudian ada juga alat musik yang dibawakan oleh orang Bali. Namanya cengceng. Masih ada lagi keragaman yang ada di Indonesia. Contohnya lagi, ada keragaman makanan daerah. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat makanan-makanan khas dari daerah masing-masing. Contohnya, kalau kita pergi ke warung Padang, di sana biasanya ada masakan yang bernama rendang. Nah, rendang ini merupakan makanan daerah khas dari Padang, Sumatera Barat. Kemudian kalau dari Jogja, ada yang terkenal namanya gudeg dari Jogja. Gudeg ini adalah makanan yang terbuat dari nangka muda. Kemudian ada lagi dari Maluku. Di Maluku ada makanan khas yang namanya papeda. Papeda ini terbuat dari tepung sagu. Keragaman yang sudah Bu Guru sebutkan tadi itu merupakan contoh kecil dari keragaman yang ada di Indonesia.
masih banyak lagi keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya lagi, keragaman agama. Masyarakat Indonesia memiliki agama yang beragam. Nah, keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat Indonesia jadi terkenal di luar negeri. Karena perbedaan dan keragaman yang ada. Keragaman atau perbedaan tersebut wajib kita syukuri sebagai anugerah dari Tuhan. Jangan sampai dengan adanya perbedaan tersebut justru malah menjadi perpecahan. Jangan sampai seperti itu. Wujud syukur yang dapat kita lakukan yaitu salah satunya dengan menunjukkan sikap saling menghargai antar suku, antar pemeluk agama, antar budaya, supaya bisa tercipta yang namanya persatuan dan kesatuan. Sebagai anak Indonesia, kita sudah seharusnya merasa bangga dengan keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Kita bangga, Indonesia punya banyak budaya, Indonesia punya banyak pakaian adat, Indonesia punya banyak makanan khas daerah. Menghargai perbedaan itu merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian, bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan yang ada? Nah, anak-anak, berikut ini beberapa contoh sikap dalam menghadapi perbedaan. Yang pertama, kita harus menjaga sopan dan santun terhadap teman-teman yang berbeda suku, agama, atau budaya. Yang kedua, mempersilahkan teman yang akan beribadah sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, bermain dengan teman yang berbeda agama. Kita tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, untuk yang selanjutnya, bisakah anak-anak menyebutkan contoh yang lain? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah melakukan sikap yang menunjukkan kalau kita tidak menghargai keragaman. Nah, sikap-sikap tersebut harus kita hindari. Sikap apa saja yang harus kita hindari karena tidak menghargai keragaman? Contohnya, anak-anak hanya mau bermain dengan teman yang satu suku bangsa atau satu daerah. Itu tidak boleh. Karena kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Kemudian, melarang teman yang berbeda agama untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Itu juga tidak boleh. Karena di Indonesia, masyarakatnya memiliki kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, untuk contoh-contoh yang lain, bisakah anak-anak menyebutkan? Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.